warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Padilla, saya dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pajak, fungsi pajak, lalu dan ciri-ciri pajak, terus manfaat pajak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat umum. Oke, selanjutnya ada juga dua pengertian tentang pajak. Yang kedua itu pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya untuk membiayai pengeluaran pemerintahan. Lanjut kepada ciri-ciri pajak. Di sini ada empat ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Lanjut ke manfaat pajak. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat bagi warga negara. Yang pertama manfaat bagi negara, yang kedua manfaat bagi masyarakat atau bagi warga. Manfaat bagi negara ada 4. Yang pertama, pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating seperti pengeluaran untuk proyek produktif. Yang kedua, pajak untuk pengeluaran produktif seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Contohnya adalah untuk pertanian. Yang ketiga, pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif seperti untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Yang keempat, pajak digunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat produktif seperti pertahanan negara dan perlindungan anak yatim. Dan bagi masyarakat atau bagi warga ada 5 manfaat pajak. Pertama, pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lain. Yang kedua, pajak untuk memberi subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang ketiga, pajak untuk penyediaan layanan transportasi publik. Yang keempat, pajak untuk membiayai kelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, pajak juga dipakai untuk melaksanakan demokrasi seperti pemilu. Nah, lanjut ke fungsi pajak. Di sini terdapat 4 fungsi pajak, yaitu pertama fungsi budgeter, yang kedua fungsi regulasi, yang ketiga fungsi distribusi, dan yang terakhir fungsi stabilisasi. Dan saya sedikit menambahkan tentang asas pemungutan pajak. Di sini ada asas domisili atau tempat tinggal, ada asas sumber dan asas kebangsaan atau nationality. Dan saya juga menambahkan tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu Official Assessment System, yang kedua Self Assessment System, dan yang terakhir Withholding System. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.